Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ingin mempresentasikan atau mendiskusikan tentang kerusakan-kerusakan jalan dan pemeliharaannya. Nama saya Diki Lukmana dan samping saya Wisnu Padma. Dan di sana ada teman-teman yang akan mendiskusikan tentang kerusakan-kerusakan jalan dan pemeliharaannya. Oke, mari kita simak sama-sama diskusi ini. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang distorsi. Distorsi atau perubahan bentuk dapat terjadi akibat lemahnya tanah dasar, pemadatan yang kurang pada lapis fondasi, sehingga terjadi tambahan pemadatan akibat beban lalu lintas. Distorsi dibedakan menjadi 5. Yang pertama, alur. Yang dimaksud di sini adalah terjadi pada lintasan roda sejajar dengan as jalan. Perbaikan dapat dilakukan dengan memberi lapisan tambahan dari lapisan permukaan yang sesuai. Yang kedua, keriting. Yang dimaksud di sini adalah alur yang terjadi melintang di jalan. Dengan timbulnya lapisan permukaan yang keriting ini, pengemudi akan merasakan ketidaknyamanan mengemudi. Cara memperbaiki keriting ini adalah yang pertama, jika lapisan permukaan keriting itu mengenai lapis fondasi agregat, perbaikan yang tepat adalah dengan menggaruk kembali, dicampur dengan lapis fondasi, dipadatkan kembali dan diberi lapis permukaan baru. Jika lapis permukaan bahan pengikat mempunyai ketebalan lebih dari 5 cm, maka lapis tipis yang mengalami keriting tersebut diangkat dan diberi lapis permukaan yang baru. Yang ketiga, sungkur. Yang dimaksud di sini adalah deformasi plastik yang terjadi di tempat kendaraan sering berhenti, kelandian curam dan tikungan tajam. Cara perbaikannya adalah dilakukan dengan cara dibongkar dan dilapis kembali. Yang keempat, amblas. Terjadi setempat dengan atau retak. Amblas dapat terdeteksi dengan adanya air yang tergenang pada saat hujan. Penyebab amblas adalah bobot kendaraan yang melebihi apa yang direncanakan, pelaksanaan yang kurang baik. Perbaikan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, untuk amblas yang kurang dari 5 cm, bagian yang rendah diisi dengan bahan sesuai seperti lapen, tataston atau plaston. Yang kedua, untuk amblas yang lebih dari 5 cm, bagian yang amblas dibongkar dan lapis kembali dengan lapis yang sesuai. Yang kelima, jembul. Yang dimaksud di sini adalah terjadi setempat dengan atau retak. Hal ini terjadi akibat adanya pengembangan tanah dasar pada tanah ekspansif. Perbaikan dilakukan dengan cara membongkar bagian yang rusak dan melapisnya kembali. Yang berikutnya bisa disampaikan dengan teman saya. Ya, terima kasih. Ya, saya akan menambahin. Yang termasuk dalam cacat permukaan ini adalah lubang. Lubang ini terjadi akibat campuran material lapisan permukaan jelek seperti kadar aspal yang rendah, agregat yang kotor, temperatur campuran yang tidak memenuhi syarat. Kemudian lapisan permukaan tipis sehingga ikatan aspal dan agregat mudah lepas akibat pengaruh cuaca. Terus sistem drainase yang jelek. Kemudian retak yang terjadi tidak segera ditangani sehingga air meresap dan mengakibatkan terjadi lubang-lubang kecil. Kemudian pelepasan butir. Pelepasan butir terjadi secara meluas dan mempunyai efek serta disebabkan oleh hal yang sama dengan lubang. Kemudian pengelupasan lapisan permukaan dapat disebabkan oleh kurangnya ikatan antara lapisan permukaan dan lapisan di bawahnya. Selanjutnya ini pengausan. Ini terjadi karena permukaan jalan yang licin sehingga membahayakan kendaraan
Pengausan terjadi karena agregat berasal dari material yang tidak tahan aus terhadap kendaraan atau agregat yang dipergunakan berbentuk bulat dan licin. Kemudian kegemukan. Kegemukan terjadi akibat permukaan yang licin, temperatur tinggi, aspal menjadi lunak dan akan terjadi jejak roda. Ini sangat berbahaya bagi pengendara. Kegemukan dapat disebabkan oleh pemakaian padat aspal yang tinggi pada campuran aspal, pemakaian terlalu banyak pada aspal, pada pekerjaan rem clutch atau tag clutch dapat diatasi dengan menaburkan agregat panas. Terus yang ini materi yang terakhir, penurunan pada bekas penanaman utilitas terjadi di sepanjang bekas penanaman utilitas. Hal ini terjadi karena pemadatan yang tidak memenuhi syarat. Dapat diperbaiki dengan dibongkar kembali dan diganti dengan lapisan yang sesuai. Dari mulai yang saya jelasin tadi, ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya Mas. Ya. Ya tadi kan Anda menjelaskan tentang retak kan? Ya. Ya, apa yang sebaiknya dilakukan agar retak di pinggir dapat dihindari Mas? Biasanya di pinggir-pinggir jalan kan ada retak. Biar nggak retak gimana caranya Mas? Itu biasanya pertama diakibatkan karena beban Mas yang paling sering. Jadi sebaiknya memang diberi perkerasan yang lebih kuat karena seringnya lewat yang pinggir itu kan truk. Jadi kemungkinan besar itu diakibatkan oleh beban-beban yang berlebihan oleh truk-truk yang lewat di samping karena jalur mereka pelan. Salah satunya itu, tapi bisa saja salah lainnya lagi itu drainasenya kurang baik atau penyusutan tanah. Jadi kita memperbaiki drainase yang paling utama juga selain itu. Jadi air hujan itu juga pengaruh Mas terhadap Iya. retak itu. Air hujan karena kalau drainasenya nggak baik itu nanti dia nggak meresapnya, dapat merusak itu resapannya merusak lapisan permukaan. Nah, mungkin itu dulu cukup kan? Ya. Oke. Saya juga ada pertanyaan. Misalnya yang tadi Anda jelaskan kan ada ini apa namanya retakan halus atau rambut gitu kan. Di sana kan dijelaskan itu disebabkan karena lapisan bawahnya itu kurang stabil. Nah itu misalkan selain dilakukan dengan apa tadi yang Anda jelaskan? Lapis latasi. Nah itu dengan cara yang lainnya itu bisa tidak? Mungkin kalau sepengetahuan saya, ketika tanah dasarnya itu jelek, salah satu strategi terakhir adalah mengganti tanah. Jadi tanahnya nanti kita ganti, datangkan tanah yang lebih baik. Setelah itu kita lakukan perkerasan lagi. Jadi bongkarnya langsung ke bawahnya sekaligus. Itu kalau sudah terakhir. Kalau misalkan dengan cara perbaikan tanah atau pemadatan yang lebih baik itu bisa nggak? Nah itu salah satunya nggak cuma kita padatin aja, karena kalaupun kita padatin ketika tanah dasarnya masih jelek akan terus menerus, tapi mungkin sebaiknya kita ganti tanah, kita datangkan tanah yang baru, yang lama kita bongkar di itu bagian paling dasarnya. Mungkin itu. Saya masih bingung dengan istilah tadi Mas, retak Kulit buaya. Ya. Retak buaya itu maksudnya apa Mas? Kayak retaknya bentuknya kayak kulit buaya atau retak Ya. buaya? Retak kulit buaya memang karena bentuknya memang mirip kulit buaya. Dia besarnya lebih dari 3 mili, kotak-kotaknya kecil. Jadi kalau pasnya sering lewat-lewat di jalan itu, retak-retak kecil yang
melebar tapi jumlahnya besar. Nah seperti itu karena mungkin mirip dianggap mirip kulit buaya, makanya dikatakan retak kulit buaya. Kan itu dasar dinamai retak kulit buaya. Oh, seperti yang di Taman UNS itu mas ya? Iya. Tamannya kayak gitu. Ya, hampir mirip, beberapa memang terjadi retak kulit buaya. Oke, cukup. Yang materinya Mas Benny? Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh iya, gini, saya ngalamin itu untuk tadi yang contohnya apa? Retak apa? Retak refleksi itu kenapa di jalan itu kok bisa termasuk retak refleksi yang kotak-kotak itu? Kok bisa pas bentuknya kotak itu gimana? Kalau masalah itu sebenarnya bentuknya itu tidak mesti kotak ya, itu tergantung terhadap lapisan bawahnya itu retaknya seperti apa. Kalau misalnya retaknya memanjang atau melintang diagonal atau ya itu selalu mengikuti itu. Jadi itu kan membentuk seperti itu karena lapisan pelapisnya atau overlaynya itu campurannya kurang bagus. Jadi seperti itu. Jadi dia seperti kalau misalnya terlalu cair itu kan jadi membentuk kayak misalnya agar kita kasih cetakan ya seperti itu. Yang lain? Cukup mas. Oke, mungkin Ya dari distorsi tadi ada yang ditanyakan? Yang maksudnya penyebab kerusakan distorsi kliting. Penyebabnya itu yang pertama adalah rendahnya stabilitas campuran yang berasal dari terlalu tingginya kadar aspal. Yang kedua, terlalu banyak menggunakan agregat halus dan lain seperti pasir kayak gitu. Yang ketiga, agregat berbentuk bulat dan permukaan penetrasi sangat tinggi. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? saya mau tanya. Ya. Yang tadi kan ada ambles ataupun turunan tadi. Ya. Kalau tidak salah itu penyebabnya karena berat kendaraan yang berlebihan kan. Itu mungkin ada penyebab lainnya nggak selain itu? Ya, penyebab lainnya adalah pelaksanaan yang kurang baik mas. Paling waktu pemadatan itu kurang padat atau kurang agregat kasarnya kurang banyak, jadi ambles. Yang kedua adalah penurunan bagian pekerasan dikarenakan tanah dasar mengalami stagnan atau pergeseran. Dan cukup. Di materi saya mungkin ada yang ditanyakan. Saya mau tanya tentang Untuk yang materi pengausan itu kita menghindari dia material cepat haus itu dilakukan apa sebelumnya mas? ya mungkin itu dilakukan pengujian dulu mas. Contohnya? Di lab itu loh, seperti Los Angeles gitu. Soalnya materi itu berbeda-beda, tergantung di mana materi itu diambil. Contohnya kalau diambil dari Gunung Merapi itu kan hasil dari magma Gunung Merapi. Itu biasanya materinya itu udah hancur mas, agregatnya itu. Tapi kalau itu materinya diambil dari pegunungan batu gitu, hasil dari sedimentasi gitu kan, itu terjadinya secara alami bukan karena magma, jadi itu keras. Boleh ditanyakan? Saya mas mau tanya. Ya. Tadi kan kemarin saya itu jalan-jalan kan, Tangmang itu ada yang kayak aspalnya gemuk gitu, akibat apa ya mas kira-kira? Ya mungkin itu karena itu mas, itu kegemukan ya. Iya. Itu akibat itu pemakaian kadar aspal yang tinggi pada campuran aspal. Bukannya kalau tinggi itu semakin bagus tuh? Ya belum pasti mas, soalnya yang buat kuat itu bukan aspalnya mas, yang kuat itu agregatnya. Kalau agregatnya bagus itu apa, kualitas itu aspalnya bagus. Kalau aspalnya itu kadar aspalnya banyak tapi agregatnya itu sedikit, jadinya itu lembek. Oh, jadi itu tergantung ada hitungannya itu kan? Iya. Ya kalau hitungannya saya belum tahu. Belum. Ya diajarin sama saya. Makasih. Yang lagi ada mau tanya lagi?
Cukup ya. Ya, cukup. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau diskusi kali ini. Oke, mudah-mudahan ada kesempatan kita ketemu lain lagi untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.